bisa di-upload. Oke. Oke, semuanya teman-teman, selamat pagi semuanya. Seperti biasa kita akan adakan setiap hari Kamis dan Selasa. Jadi harus dicatat nanti setiap hari Kamis dan Selasa kita coba untuk melakukan edukasi secara online menggunakan aplikasi Zoom gitu. Jadi sementara ini memang kita semua menggunakan online via Zoom di hari Kamis dan Selasa. Kalau hari Selasa lebih ke banyak ini ya, mungkin banyak diskusi langsung pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan analisa teknikal, support resistennya atau prospek dari saham tersebut ya nanti bisa dikumpulin. Nah, hari Selasa bisa kita coba bahas langsung di live pada hari Selasa. Kalau ada pertanyaan lainnya, kalau misalkan di hari lain ada pertanyaan ya langsung aja silakan di Japri aja saya ataupun Bima. Di WA kan udah ada ya di grup WA apa namanya nomor HP-nya, silakan langsung di Japri aja karena kita pun juga free untuk apa namanya diskusi. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu sambil nanti melihat ke kondisi dari market. Nah, pada pertemuan kali ini kita coba bahas mengenai salah satu indikator yang lumayan bisa digunakan dalam kondisi market sedang naik ataupun turun. Ini analisa teknikal yaitu Fibonacci retracement. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah pernah menggunakan ini atau sudah pernah mengikuti pembelajaran ini di tempat lain ataupun di kita, karena pernah juga kita mengajarkan di kantor ya untuk Fibonacci retracement ini. Jadi silakan yang sudah belajar dibuat refresh lagi, yang belum belajar coba diperhatikan karena ini cukup penting, cukup bisa diandalkan atau digunakan dalam kondisi market sedang naik ataupun sedang turun gitu untuk Fibonacci retracement ini. Nah, sejarahnya ini mungkin bisa teman-teman baca juga. Pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli matematika ya, bernama Leonardo Fibonacci. Nah, jadi kalau misalkan ini kebetulan orang luar ya, jadi dipakai. Kalau orang Indonesia ya mungkin nanti orang Indonesia juga ininya metodenya ya, misalkan Bima gitu. Nah, ini Leonardo Fibonacci orang Italia. Jadi dia memperkenalkan deret angka ya 0, 1, 1, 2, 3 dan seterusnya ya dalam bentuk-bentuk proporsi yang terdapat di semua hal gitu. Nah, kemudian deret tersebut dikenal dengan istilah golden ratio. Nah, ini juga digunakan dalam saham. Jadi ada angka-angka deret Fibonacci yang bisa kita ambil itu dari ada golden ratio-nya. Nah, di sini terlihat ada golden ratio itu di sekitar di 618 ya, 0,618. Nah, itu sebagai titik di mana golden ratio untuk Fibonacci. Nah, itu bisa kita terapkan juga. Jadi awalnya dari ilmu matematika bisa kita terapkan juga di dunia trading. Sebenarnya banyak ya, banyak ilmu-ilmu dari ekonomi dari matematika yang diambil menjadi satu metode di trading saham. Nah, itu banyak, salah satunya di Fibonacci ini. Sebelumnya kita juga pernah menjelaskan terkait dengan divergen ya, divergen convergen, yaitu juga kan dari ilmu lain kita ambil untuk diterapkan di saham. Nah, lihat. Nah, Fibonacci retracement ini sebenarnya tujuannya itu untuk mendapatkan ini ya, dari titik area sama ini basicnya sebenarnya dari support resisten juga. Nanti saya jelaskan di Fibonacci ini adalah salah satu cara untuk mencari titik support maupun resisten. Nah, ini juga sering kita ajarkan di sini bahwa ada 3 jenis cara mencari titik support resisten. Ada 3 jenis. Pertama itu adalah classical support resisten, kemudian dynamic support resisten, dan yang ketiga adalah harmonic support resisten. Nah, mungkin ada yang udah tahu atau enggak. Nah, dari ketiga metode ini cara untuk mencari titik support resisten.
Halo? Udah ada suaranya, Bim? Kok nggak ada? Bentar. Lanjut. Oh ya. Nah, jadi ada 3 cara atau 3 jenis cara untuk mencari titik support resisten. Nah, klasikal support resisten, dynamic, sama harmonik. Kalau klasikal, ini mencari titik support resisten itu berdasarkan histori titik terendah ataupun tertinggi pada harga sebelumnya. Ini yang paling mudah ya. Ini sering kita ajarkan juga basic untuk mencari titik support resisten. Kemudian ada dynamic, ini menggunakan moving average. Jadi moving average sebagai titik support resisten. Nah, yang harmonik ini menggunakan bantuan indikator Fibonacci retracement. Jadi ini dari 3 jenis cara untuk mencari support resisten. Nah, Fibonacci ini termasuk ke dalam harmonic support resisten. Jadi kadang kan ada kelemahan-kelemahan ya. Contoh misalkan di klasikal ini kan mencari titik tertinggi dan terendah pada hari sebelumnya. Nah, kalau ternyata dia all time high atau all time low, jadi dia nggak bisa tarik lagi. Nah, maka muncullah penggunaan Fibonacci. Jadi sejauh mana lagi nanti kita melihat target kenaikan ataupun penurunan. Kalau misalkan harga sebelumnya itu belum pernah terjadi, nah ini bisa gunakan Fibonacci retracement. Jadi ini bagian dari cara penarikan support resisten untuk Fibonacci retracement. Nah, adapun kelebihan dari Fibonacci ini, kelebihannya pertama, Fibonacci digambarkan berdasarkan price action dan bersifat dinamis. Jadi kita langsung tarik garis di harga ya. Jadi bukan seperti indikator kayak MACD, stokastik yang memang harus ada harga closing dulu baru terbentuk. Nah, kalau Fibonacci ini kita tarik garis price action ya. Jadi dia langsung tarik garis di harganya, kemudian dia muncul angka. Kemudian Fibonacci tidak dibutuhkan lagi di indikator yang rumit. Nah, kadang kan permasalahan dari beberapa investor itu terlalu banyak menggunakan indikator. Jadi indikator sebanyak mungkin dia dipakai. Jadi akhirnya pusing sendiri, bingung sendiri karena indikator ini bilang sell gitu. Kadang jadi bingung sendiri. Nah, kalau udah menggunakan Fibonacci, satu aja dengan menggunakan Fibonacci, nah ini cukup bisa memudahkan kita gitu. Jadi nggak terlalu pusing dengan indikator. Menggunakan Fibonacci aja kita udah bisa menentukan titik pembelian jualan. Nah, sekaligus juga kita bisa melihat risk to reward-nya. Jadi kalau misalkan dengan Fibonacci ini bisa lihat tingkat resiko kita sejauh mana, kemudian reward-nya itu sejauh mana. Jadi kita risk to reward-nya. Nah, yang paling baik adalah ya jelas stop loss-nya itu adalah lebih kecil dibanding dengan take profit-nya. Kalau misalnya kita membeli saham, kalau rugi bisa 2 misalkan, nah kalau untung itu bisa 6. Nah, jadi harus cari seperti itu. Jadi jangan kebalikannya. Kadang atau misalkan tipis-tipis itu terlalu beresiko ya. Untung sedikit tapi potensi ruginya besar. Nah, itu harus dihindari. Risk to reward itu memang kita harus perhatikan karena kalau membeli saham itu ya kita harus memperhitungkan juga uang yang kita pertahankan istilahnya seperti itu apakah dihargai dengan maksimal atau enggak. Jangan sampai risikonya malah jauh lebih besar. Nah, ini juga sama menentukan kisaran area potensial sebagai support dan resisten yang keempat, dan yang kelima adalah Fibonacci ini bisa dimanfaatkan dengan baik ketika pasar uptrend maupun downtrend. Jadi dalam kondisi apapun bisa kita gunakan, tapi kurang maksimal kalau dalam kondisi yang sideways karena narik garisnya akan tidak bagus gitu. Jadi kita gunakan Fibonacci ini untuk saham yang trennya naik atau trennya turun. Oh, ini yang tadi ya udah dijelasin juga. Jadi support Fibonacci ini termasuk ke dalam cara harmonic support resisten ya. Jadi kita mencari kalau misalkan ada harga saham yang all time high atau all time low, kita bingung menentukan support resistennya di harga berapa lagi. Nah, itu bisa gunakan dengan Fibonacci. Nah, kemudian kita coba bagaimana cara untuk menentukan Fibonacci ini gitu.
Nah, pertanyaannya seperti itu. Karena kan kalau Fibonacci itu kan sebenarnya tarikan garis ya, kita narik garis. Nah, cuman ada yang kita juga nggak bisa sembarangan tarik garis di level berapapun gitu. Jadi harus ada step by step-nya. Nah, ini adalah 3 cara untuk menentukan Fibonacci retracement, artinya buat menarik garisnya. Yang pertama itu kita harus bisa dulu mengidentifikasi tren. Kemudian menentukan swing high dan swing low, dan yang ketiga adalah tarik garisnya. Ya, ini 3 poin yang harus kita pahami. Nah, mengidentifikasi tren. Jadi yang harus dipahami di awal adalah tren itu kan terbagi menjadi 3 sebenarnya. Ada bullish, bearish, sama sideways. Nah, cuman kalau untuk Fibonacci ini kita tidak menggunakan tren yang sideways karena tidak cocok menggunakan Fibonacci. Biasanya kalau yang sideways itu cocok juga kalau menggunakan Bollinger Band juga lumayan bisa digunakan ya kalau untuk pasar yang sideways. Jadi biasanya ada lower band sama upper band, nah itu bisa jadikan range untuk pembelian ataupun penjualan. Nah, kalau untuk Fibonacci ini khusus untuk kedua tren aja, tren yang naik atau tren yang turun. Nah, di sini salah satu contohnya seperti ini bullish trend yang membentuk pola higher high dan higher low. Jadi setiap harga tertinggi akan membentuk harga tertinggi lagi, membentuk harga tertinggi lagi. Low-nya itu harus ngebentuk low yang tinggi lagi, low yang lebih tinggi lagi gitu. Baru ini namanya bullish trend. Nah, kita harus paham dulu tren naik atau tren turun. Nah, dan kita juga harus paham, ini juga sering kita ajarkan bahwa jangka tren itu terbagi menjadi beberapa bagian ya untuk jangka waktunya. Nah, kadang banyak juga yang ngelihat 1-2 hari saham naik itu dibilang uptrend atau 1-5 hari naik dibilang uptrend. Padahal sebenarnya secara teori atau secara jangka waktunya itu masih belum ada tren yang besar gitu, tren yang naik. Baru misalkan 2-3 hari ada kenaikan dibilang uptrend. Biasanya seperti itu, banyak pertanyaan investor. Nah, makanya kita harus paham dulu bahwa tren itu terbentuk menjadi beberapa bagian jangka waktunya. Nah, yang pertama adalah ada primary trend. Primary trend ini tren yang paling besarnya. Ini yang harus dipahami bahwa kalau misalkan membeli saham, lebih bagus itu kalau primary trendnya itu naik. Atau tren jangka panjangnya, tren utama. Nah, ini biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi trennya kita tarik jangka waktunya 6 bulan, dilihat apakah trennya naik atau turun. Nah, kalau di gambar ini adalah primary trend ini yang warna putih. Nah, jadi tren secara jangka panjangnya itu apa? Naik atau turun. Nah, kita harus nentuin itu dulu. Kemudian yang kedua, secondary trend. Ini dalam tren yang utama atau primary trend ini, ada tren-tren kecil yang bergerak di dalam tren yang besar. Nah, namanya secondary trend, ini jangka waktunya sekitar 3 minggu sampai 6 bulan. Itu secara umumnya ya, 3 minggu sampai 6 bulan. Dia bergerak di tren yang besar. Nah, contohnya di sini. Ada turun, ada naik. Nah, biasanya primary uptrend ini digunakan oleh seorang investor jangka panjang. Jadi dia nggak peduli dengan kenaikan atau penurunan harga saham di setiap hari. Tapi dia hanya melihat hari ini beli, misalkan ngelihat, diamin aja 1 tahun, 2 tahun. Jadi dia yang dilihat itu adalah primary trend-nya. Tren jangka panjang. Biasanya itu untuk investor yang memang jangka panjang ya, yang nggak terlalu aktif trading. Nah, kalau secondary ini biasanya orang-orang yang tipenya itu swing trade, yang bisa di hold saham itu ya hitungan minggu atau hitungan bulan gitu. Jadi dia ngelihat tren yang, ini masih di secondary-nya masih uptrend nih, atau secondary-nya masih downtrend. Nah, biasanya itu digunakan oleh seorang swing trader. Kalau minor trend ini minor yang paling kecil lagi. Jadi dia ada dalam tren primary, ada dalam tren secondary. Nah, ini biasanya ya hitungannya minggu ya, jangka waktunya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, ini yang biasa digunakan
atau dimanfaatkan oleh seorang trader harian. Nah, dia memanfaatkan meskipun dia trennya turun, tapi biasanya dalam tren turun itu kan ada kenaikan yang kecil-kecil. Kenaikan 1, 2, 3 hari. Nah, itu dimanfaatkan oleh seorang trader gitu. Jadi harus dilihat. Kita harus paham dulu bahwa tren itu memang terbagi menjadi 3. Ada tren jangka panjangnya, primary trend, kemudian secondary trend, dan minor trend. Dia menentukan swing high dan swing low. Ini yang penting. Jadi kita udah tahu tren, kemudian kita coba tentukan swing high dan swing low-nya. Jadi swing high ini adalah suatu area harga yang lebih tinggi atau lebih mahal apabila dibandingkan dengan harga sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada pergerakan harga saham, misalkan 2-3 hari berturut-turut turun, nah di hari terakhir dia naik. Nah seperti di gambar yang ini ya, ini contoh swing low dulu, ini swing low. Jadi di apa namanya di candle yang pertama, kemudian yang kedua merah, yang ketiga di sini dia udah hijau. Kemudian besoknya hijau. Nah, yang kecil ini, candle yang kecil ini disebut sebagai swing low karena dia udah nge-swing ya dari tadinya turun menjadi naik. Nah, kalau misalkan kalau misalkan pada candle ketiga ini masih merah, itu masih belum candle yang besar ini masih merah, bukan hijau, itu masih belum terbentuk swing low-nya. Dia akan terus mencari low. Nah, dia akan terbentuk ketika candle terakhir itu menjadi titik terendah dibanding dengan candle sebelumnya atau sesudahnya. Nah, contohnya seperti ini ya, swing low. Nah, dia udah jadi titik terendah. Swing high juga begitu, sebaliknya. Swing high adalah ketika dia trennya naik, kemudian di candle terakhir dia menjadi candle yang paling tinggi atau candle yang paling tinggi di candle sebelumnya maupun di candle yang sesudahnya. Ini menjadi swing high. Nah, kita harus pahami dulu swing low, swing high. Ya, ini yang membentuk seperti lembah dan ini membentuk seperti puncak yang swing high. Nah, kita harus paham dulu ini. Ya, karena ini cara untuk menentukan Fibonacci-nya. Nah, ini ada contohnya. Ini contoh penarikan garisnya. Ada tren yang naik, kemudian tren yang turun. Nah, kalau yang tren naik ini seperti dilihat ya, ini swing low-nya, ini swing high. Jadi kita tarik dari swing low ke swing high. Nah, ini tren turun. Kalau tren turun dari swing high ke swing low. Kita tarik swing high ke swing low. Nah, ini cara menarik garis Fibonacci-nya. Nah, level-level yang populer biasanya ada 3 angka ini. Ada 38, ada 50, dan 61,8. Nah, yang disebut golden ratio biasanya di 61,8. Ini cukup kuat. Kalau misalkan ada satu harga saham yang memasuki area 61,8, nah itu level di mana kita angka yang cukup kuat ya, entah itu dia mau naik ataupun mau turun kalau masuk ke dalam area 61,8. Nah, ini contoh kalau misalkan kita melihat dari tren naik ataupun tren turun. Nah, di kisaran level tersebut seringkali muncul sinyal buy atau sell dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Tadi ya, angka-angkanya yang ada di sini, angka-angkanya ada di 38, 50, dan 61. Nah, ini harus bisa dicatat ya. Ini level-level pentingnya, karena di angka-angka ini biasanya signal buy ataupun sell itu cukup kuat. Nah, ini contoh seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dalam tren turun, nah ini kita gunakan untuk mencari signal gimana hasilnya. Ada tren yang naik. Nah, dia kalau koreksi itu sampai sejauh mana koreksinya. Retracement itu sejauh mana. Nah, contohnya seperti ini. Jadi angka-angka tadi harap nanti diperhatikan, angka 38, 50, sama 61. Itu angka-angka yang cukup penting di rasio Fibonacci. Nah, cara tarik garisnya, gimana cara tarik garisnya? Pertama, mungkin teman-teman bisa sambil dicatat juga ya, jadi biar nanti nggak lupa.
atau misalkan bisa di capture mungkin. Nah, ini apa namanya kesimpulannya nih. Jadi kalau misalnya narik garis Fibonacci ini, ketika dia tren naik, 0%-nya itu ada di kanan atas ya. Kemudian 100%-nya ada di kiri bawah. Kalau turun, 0%-nya itu ada di kanan bawah, kemudian 100%-nya ada di kiri atas. Nanti kita coba praktek ya. Jadi biar apa namanya, biar ini bisa dicatat dulu. Jadi kalau narik garis yang trennya naik, kanan 0%-nya itu di kanan, 100%-nya di kiri bawah. Kalau tren turun, 0%-nya di kanan bawah, 100%-nya di kiri atas. Itu cara-cara tarik garisnya ya. Nah, kita coba contohin langsung ke chart-nya. Nah, ini contoh apa namanya? Nah, biasanya saya menggunakan di RTI ya, tapi di MOS juga bisa juga karena ada menu Fibonacci juga di MOS karena emang kebetulan kalau ini nggak bisa. Sebentar, kita tunggu Kori join lagi. Halo Kori. Itu di mute Kori. Oh iya. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita contoh ini ya, contoh untuk saham Era Jaya. Ini di Nah, kalau misalkan enaknya kalau di RTI ini kita coba dulu dipakai yang garis dulu candlestick-nya. Jadi bukan yang candlestick ya, bukan candlestick ini, tapi kita coba yang pakai garis. Karena biar terlihat nih puncak atau lembahnya itu bisa terlihat dengan jelas. Kan kalau misalkan menggunakan candle, ini kan kadang yang mana nih yang menjadi atau enggaknya. Nah, kita tadi ya, yang pertama itu kita analisa tren. Ini trennya turun. Pertama ya, dia trennya turun untuk Era Jaya. Kemudian kita tarik yang menjadi swing high, ini swing high-nya, ini swing low. Nah, di sini ya. Nah, jadi tarik dari tadi ya, kuncinya itu apa namanya, kalau tren yang turun, 0%-nya di kanan bawah. Nah, ini cari di sini ada Fibonacci retracement. Fibonacci retracement. Jadi kita tarik. Gini ya. Kita tarik Fibonacci-nya sampai ke sini. Dari high ke low. Ya. Nah, jadi nolnya harus di bawah, satunya harus 100%-nya harus di atas. Ini kalau kita ngebentuk atau menarik garis yang trennya turun. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Jadi kalau Era Jaya ini dia kan ada ini ya, ada kenaikan dari titik terendahnya. Nah, kita mau menjual saham Era Jaya itu di level berapa? Nah, tadi ada level-level pentingnya itu kan ada 3. Level penting untuk Fibonacci itu ada 3. Yang pertama 38, 38. Kemudian yang kedua 50. Yang ketiga 61,8. Nah, 61,8 ini yang paling kuat. Nah, 61,8.
Ya, 61,8. Jadi ada target untuk Era Jaya yang lama itu 38. Nah, ini sebenarnya udah lumayan tercapai ya. Kemarin udah tercapai di level ini 38 di harga 1000 ya sekitar 1230. 1230. Coba. Nah, ini target pertama. Nah, kalau misalkan dia naik lagi, target berikutnya di mana? Di 50% atau 1350. 1350. Ini sebagai target yang kedua. Nah, target berikutnya di mana? Di 61,8. 1470. Nah, ini sebagai titik di mana peta pergerakan harga saham Era Jaya. Tuh, jadi cukup mudah ya kita tarik. Yang penting yang pertama yang harus kita ketahui dulu adalah yang pertama itu kita ini dulu ya, resume dulu. Yang pertama identifikasi tren. Kedua adalah tarik garis swing high. Nah, paling tidak kayak seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu trennya. Jadi kita lihat trennya dia tren naik atau turun. Kemudian tarik garis dari swing high, swing low atau dari swing low ke swing high. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah lihat rasionya. Rasio mana yang penting itu sebagai titik di mana kita melakukan pembelian atau penjualan. Nah, kalau dalam contoh ini adalah Era Jaya. Era Jaya titik penjualan karena dia kan dia naik sampai berapa nih naiknya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Naiknya itu bisa ke 3 level ini. 38 yang pertama, kemudian yang kedua 50 di harga 1350 dan yang ketiga adalah 1470 atau di rasio 61,8. Nah, misalkan seperti ini. Contoh lain, misalkan kita lihat di sini yang lagi naik nih LPPF. Misalkan LPPF karena tadi ada yang nanya. Nah, ini bisa ditarik dari sini boleh atau dari sini juga nggak apa-apa karena kan ini sama nggak terlalu jauh beda ya. Kita contoh tren dia naik, trennya turun. Nah, kita tarik garis di sini sampai ke titik low-nya. Sini. Nah, target dia di mana? Yang pertama bisa ini di sini atau di sini. Nah, ini target terdekat dulu. Target terdekat untuk si LPPF. Kalau secara teknikal menggunakan Fibonacci. Nah, nah contohnya. Saham si LPPF ini. Pertama di sekitar 2030-an lah ya, 2030 untuk LPPF yang pertama. Selanjutnya di level 6.000 di 2.300-an sekian. Nah, ini kalau misalkan trennya turun. Nah, kalau trennya naik gimana? Trennya naik misalkan kita lihat MDKA. Bukan MDKA ya. Kalau ini masih turun. Kan gini ya, kita lihat tren dari sini. Ini dia trennya naik nih, tren yang secondary-nya. Tarik dari sini. Narik garisnya boleh ke shadow-nya atau ke buntutnya ya, atau dari harga closing-nya, bebas, terserah gimana kebiasaan aja. Kalau misalkan di harga closing-nya ini harga closing.
Nah, tadi ya kuncinya kalau tren turun itu 0%-nya di bawah 100%. Kalau tren naik itu 0%-nya di atas, 100%-nya di bawah. Ini 100% di bawah, narik. Nah, kalau untuk yang tren naik, berarti dia mencari koreksi. Kalau kita punya saham MDKA atau incer saham MDKA, penurunannya di level mana? Nah, kita targetkan level penurunan si MDKA ini di mana? Yang pertama kan yang kuat di sini. Tapi kan ini ada juga nih di sini. Ini yang pertama. Kalau untuk ke yang 61 memang cukup jauh ya, hampir setengahnya. Ya kita ambil dulu yang di 38,2. Ini sebagai titik koreksi dia, penurunan dia. Kira-kira ke level berapa ya? Kita asumsinya pertama di sini, kedua penurunannya kedua di sini. Ini target penurunan MDKA. Jadi kalau misalnya kita berencana membeli saham MDKA, ya kita bisa nunggu di level yang ini 38,2 bisa di 1150 gitu, untuk penurunan si MDKA. Nah, ini bisa berlaku di saham yang lain juga. Silakan kalau misalkan teman-teman punya saham yang lagi naik ataupun turun, dicari titik pembeliannya itu terbaik di mana, atau titik penjualannya itu terbaiknya di mana. Ini bisa salah satu dijadikan sebagai acuan kita. Kayaknya mau habis ya, Bima, waktunya. Iya, udah 40 menit sih, tapi ya. Silakan Kori. Nggak apa-apa kalau memang mau dilanjut di sesi kedua, silakan. Kalau secara ininya sih udah selesai ya, secara teori tadi kita udah jelaskan, kemudian ini cara narik garisnya juga sudah kita jelaskan gimana poinnya apa. Nah, nanti kalau misalkan dicoba-coba di rumah, terus nanti dijapri aja. Udah benar nggak? Atau seperti ini nggak gitu. Nah, poinnya di sini. Kita harus catat yang ini ya. Bisa silakan dicatat cara menarik garisnya untuk Fibonacci ini. Jadi ketika tren naik itu seperti apa 0%-nya. Karena banyak yang salah itu di sini. Kalau setahu saya memang yang banyak yang keliru itu ketika dia menarik garis Fibonacci-nya. Jadi sembarangan aja nariknya itu di level berapapun. Nah, yang benar kan adalah kita tarik garis di swing high dan swing low-nya dengan memperhatikan persennya. 0 di mana, 100% di mana. Nah, ini sesuai dengan tren. Jadi kalau tren naik 0%-nya di atas, ya 100%-nya di bawah gitu. Kiri bawah. Ini yang harus diperhatikan lebih jelas ya, yang harus diperhatikannya aturan mainnya untuk menarik garis Fibonacci retracement ini. Jadi kita lihat trennya, tarik dari swing high, swing low-nya, baru kita asumsikan rasio-rasio yang kita lihat di saham tersebut. Mungkin kurang lebih begitu, Bima. Ada tambahan dari Bima? Ya, untuk teman-teman semua, semoga sih ini bisa cukup jelas ya. Jadi nanti sesuai dengan harapan kita, setelah pemaparan materi ini, kita tidak putus di sini ya. Jadi coba